Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3, kita akan membaca dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. 1 Yohanes 3, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membencimu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang wanita begitu ya. Dan dia sangat kaget ketika dia datang ke gereja, dan ketika sampai di gereja itu dia disambut dengan ramah. Bahkan disambutnya agak sedikit lebay gitu ya. Disambut dengan pelukan. Padahal orang itu sebelumnya adalah orang yang sebenarnya sangat tidak ramah khususnya kepada dia dan terkesan cuek kepadanya. Bahkan seringkali menunjukkan ketidaksenangannya kepada orang tersebut. Nah kemudian dia bertanya-tanya, apa ya yang membuat orang ini mengalami perubahan yang sedemikian signifikan? Dan akhirnya kemudian setelah ibadah dia mendapatkan jawabannya. Ternyata pada waktu ibadah itu diumumkan, tugas kalian untuk minggu ini dan minggu depan itu sama. Yaitu saya ingin kalian pergi dan mengasihi seseorang yang sebenarnya tidak kalian begitu sukai. Oh dia mengerti, oh ternyata ada perintah itu, ada yang ngasih tahu bahwa perlu mengasihi orang yang tidak disukai. Nah Bapak kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mengasihi itu hanya sebatas memberikan sapaan atau memberikan pelukan hangat? Apakah mengasihi itu adalah sesuatu yang dilakukan secara spontan, hanya sekali Bapak kasih Tuhan? Nah jikalau demikian, kalau kata mengasihi itu hanya seperti itu, mungkin kita bisa dikatakan bisa sangat berhasil melakukan demikian. Karena mengasihi itu sifatnya sesuatu yang spontan yang sekali kita lakukan. Tapi kasih Tuhan, sesungguhnya mengasihi itu bukan hanyalah sekedar menyapa orang yang sudah lama ya kita tidak sukai misalnya. Memeluk orang yang sudah lama rasanya tidak menyenangkan kita. Sesungguhnya mengasihi itu bukan sebuah tindakan spontan. Bukan hanya sebuah tindakan sekali dan kemudian selesai.
Mengasihi itu merupakan usaha yang dilakukan terus menerus sepanjang hidup kita. Mengasihi itu seringkali menjadi satu perjuangan di dalam jiwa kita yang terus bergulat di antara mengasihi dan berkorban di dalamnya. Karena mengasihi seringkali, untuk mengasihi orang lain kita perlu menaklukkan diri kita terlebih dahulu. Karena mengasihi itu artinya kita memberikan perhatian kepada orang lain. Melebihi bahkan daripada kita memperhatikan diri kita sendiri. Nah, kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini ditulis oleh seorang murid yang disebut sebagai rasul kasih. Yaitu seorang yang murid yang sebenarnya bisa dikatakan dia adalah inner circle. Salah satu dari 3 yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, rasul ini ada di situ, murid Tuhan Yesus ini di situ. Ia menyaksikan dan ia merasakan bagaimana Tuhan Yesus itu setelah mereka makan perjamuan, Tuhan Yesus itu melepas jubahnya, kemudian mengambil sehelai lenan dan mengikat pinggangnya. Ia melihat dengan mata sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengambil basi sebuah tempat dan kemudian mencelupkan dan kemudian membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Bahkan kemudian membasuh kakinya. Kemudian tidak lama setelah peristiwa itu dia melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya. Bahkan ia pasti sangat ingat ketika Tuhan Yesus berkata begini, "Sebuah perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah hendaknya kamu saling mengasihi. Dan dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu murid-muridku." Jadi murid ini, Yohanes ini adalah murid yang menyaksikan langsung Tuhan Yesus mengasihi mereka. Dan tidak heran Bapak kasih Tuhan, kasih itu sangat tertanam di dalam kepala sang rasul Yohanes, murid Yohanes itu. Nah, sesungguhnya mengasihi itu seperti apa? Apakah mengasihi itu sebuah tindakan spontan Bapak kasih Tuhan? Bapak kasih Tuhan, sesungguhnya kasih itu adalah tanda dan identitas orang percaya. Kasih bahkan itu berdampingan dengan kebenaran, merupakan identitas orang percaya. Jikalau kita membaca di ayat 10 Bapak kasih Tuhan, jelas dikatakan di sana, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Artinya yang berbuat kebenaran berasal dari Allah. Artinya tanda, identitas dari seorang anak Tuhan, yaitu hidup berbuat kebenaran. Demikian yang kedua juga di sana dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya juga merupakan tanda orang anak-anak iblis disebutkan di sana dengan tegas. Artinya tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah berasal dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu kasih Tuhan, ada 2 ciri khas yang dijelaskan oleh rasul kasih itu di sini, yaitu berbuat benar merupakan tanda orang yang sudah lahir baru. Dan yang kedua adalah mengasihi. Bapak kasih Tuhan, kedua hal ini Bapak kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kebenaran dan mengasihi. Hidup dalam kebenaran tanpa kasih akan membuat orang seperti orang Farisi. Kita tahu Bapak kasih Tuhan, orang Farisi ya sangat strict dengan hukum-hukum Taurat mereka. Orang Farisi itu sangat teguh dan taat pada hukum Taurat.
serta tradisi leluhur mereka. Mereka terlihat dalam tanda kutip sangat benar dan religius dari luar. Namun kebenaran yang mereka pegang hanyalah kebenaran yang dangkal berdasarkan aturan dan hukum belaka, tanpa kebenaran yang muncul dari dalam. Para Farisi ini juga tidak menunjukkan belas kasihan. Kita lihat seringkali para orang ahli Farisi ini, mereka tidak mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, para janda-janda, orang yang kesulitan, orang miskin, orang yang terpinggirkan. Mereka betul berusaha menghidupi kebenaran Taurat. Mereka berusaha untuk hidup di dalam aturan-aturan tradisi-tradisi yang ada. Tetapi tidak, mereka kehilangan kasih. Demikian juga bagi kasih Tuhan, jikalau mengasihi tetapi tidak ada kebenaran di dalamnya, itu juga menghancurkan. Tadi kasih kebenaran tapi tanpa kasih. Sekarang mengasihi tanpa kebenaran, apa jadinya? Bisa menghancurkan, bahkan membuat seseorang menjadi penjahat bagi kasih Tuhan. Misalnya saja kasih Tuhan seorang katakanlah orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Anaknya sering misalnya katakan bandel, melanggar aturan. Tetapi karena orang tua terlalu mengasihi anaknya nggak pernah ditegur. Kita bisa bayangkan apa yang kemudian terjadi ketika anak ini menjadi besar. Anaknya bisa menjadi semena-mena dan tidak terdidik dengan benar dan tidak melakukan yang benar. Itu jadinya kalau mengasihi tanpa kebenaran. Contoh lain Bapak Ibu Tuhan, bayangkan kita memiliki anggota keluarga atau sahabat misalnya yang terlibat dalam perilaku melanggar hukum. Nah, sebagai tanda kasih dia ada, ya udah jelas dia salah, kita tidak pernah menegurnya. Bahkan kita berusaha menyembunyikan kebenaran. Kita takut menyampaikan kebenaran kepadanya karena takut tersinggung. Atau katakanlah ada orang yang terhukum, kemudian kita lindungi dia supaya dia tidak ditangkap polisi begitu ya, supaya dia tidak dihukum. Bukankah dengan demikian bagi kasih Tuhan, mengasihi tanpa kebenaran menjadikan kita menjadi orang yang jahat? Dan di dalam kondisi itu bukankah kita juga kalau di pengadilan dinyatakan turut bersalah? Tetapi lebih daripada itu bagi kasih Tuhan, tadi mengasihi tanpa kebenaran, kebenaran tanpa kasih. Lebih daripada itu, jikalau tidak ada dua-duanya, yaitu tidak berbuat benar dan tidak mengasihi. Ini jelas-jelas merupakan sesuatu yang sangat parah. Dan jikalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini, Rasul Yohanes memberikan contoh peristiwa Kain yang membunuh adiknya. Kain tidak hanya berbuat tidak benar, ia melanggar perintah Tuhan. Ia tidak memberikan korban yang seharusnya sehingga korbannya tidak diterima. Dan kemudian ia iri hati dengan apa yang diterima oleh Habel. Ia tidak senang Habel dipuji oleh Tuhan. Nah, kasih Tuhan, dan apa yang kemudian dia lakukan? Dia menghabisi atau membunuh daripada adiknya itu. Dua-duanya. Dia tidak mengasihi dan tidak ada kebenaran. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya itu. Tapi kasih Tuhan, bahkan dikatakan Kain tidak menyesal atas dosanya ketika Allah mengadilinya. Ia justru marah dan merasa dirinya yang paling menderita. Tapi kasih Tuhan, terkadang apa yang dialami oleh Kain itu bisa juga dialami oleh orang-orang percaya. Tetapi mungkin di dalam kapasitas yang sangat berbeda. Kasih bisa saja tidak muncul di dalam hati kita. Ketika mungkin kita berpikir begitu ya, bahwa sesungguhnya saya yang perlu dikasihi. Saya perlu dilayani. Saya berhak dan menuntut misalnya diperhatikan, didoakan, dan lain sebagainya.
Padahal sesungguhnya perintah Tuhan bukan kita mendapatkan sesuatu bagi diri kita. Dalam firman Tuhan ini kita dipanggil untuk apa? Untuk mengasihi dan melakukan kebenaran. Kita dipanggil untuk melakukan kedua-duanya. Dan kedua-duanya itu tidak bertolak belakang Bapak kasih Tuhan. Kita tidak perlu mencari titik keseimbangan seolah-olah ada ketegangan antara keduanya. Karena pada hakikatnya kasih yang sejati itu selalu berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran juga selalu harusnya dilandasi kasih. Kasih harus disertai kebenaran. Dan kebenaran yang kita lakukan harusnya dilandasi oleh kasih. Misalnya berkasih Tuhan, kita mungkin mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika pada waktu itu ada banyak orang, yaitu banyak orang Farisi dan juga orang ahli-ahli Taurat, membawa seorang perempuan ke hadapan Tuhan Yesus. Dan perempuan itu kedapatan berzina. Mereka berusaha mencobai Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Guru, apa yang harus kami lakukan kepada perempuan yang kedapatan berzina ini? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ketika mendengar itu kemudian mereka pergi satu persatu. Lalu kemudian Tuhan Yesus bangkit dan berdiri berkata kepada perempuan itu, "Tidakkah ada seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita lihat Bapak kasih Tuhan, kita melihat bahwa di dalam tindakan Tuhan Yesus, ia begitu mengasihi perempuan yang berdosa itu, bukan? Ia mengampuni perempuan berdosa itu. Tetapi di sisi lain juga berkasih Tuhan, Tuhan Yesus tetap menegur perempuan berdosa itu. Apa katanya? Berhentilah untuk berbuat dosa. Tapi kasih Tuhan, kasih dan kebenaran itu harusnya sejalan. Begitu pula ketika kita menasehati begitu ya, orang-orang yang kita cintai yang melakukan kesalahan. Itu seharusnya mewujudkan bukan dengan amarah, bukan dengan emosi, bukan dengan keinginan untuk melenyapkan orang itu, bukan. Kalau keinginan kita misalnya merendahkan, melenyapkan orang lain, itu sudah merupakan tindakan satu kebencian, di mana di dalamnya tidak ada kebenaran maupun kasih. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita mengampuni tentu kesalahannya. Tetapi di sisi lain kita juga harus menyatakan kebenaran kepadanya. Jadi inilah yang diperintahkan Tuhan, atau inilah ciri dari orang percaya berkasih Tuhan. Orang yang mengalami karya keselamatan di dalam Tuhan, ia akan hidup di dalam panggilan Tuhan, yaitu mengasihi dan melakukan hal yang benar. Kemudian berkasih Tuhan, kasih yang kedua, kasih yang sejati itu meneladani Kristus dan terwujud di dalam tindakan nyata. Baik kasih Tuhan, bagaimana seharusnya kita mengasihi satu dengan yang lain. Untuk memahami hari ini Bapak Tuhan, kita perlu mengerti apa artinya kasih. Nah, dalam teks yang kita baca berkasih Tuhan, kasih disebutkan di sana adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang menggambarkan mengasihi tanpa syarat. Kasih yang memberi diri dan memberi tanpa menuntut atau mengharapkan imbalan. Ini adalah kasih atau cinta yang besar tanpa mengharap dicintai lagi. Tanpa mengharapkan balasan bagi kasih Tuhan. Cinta agape memberi dan mencintai bukan karena mengingini, tetapi karena memang itu sudah bagian dari kepribadiannya. Itu merupakan ciri khas dari setiap orang percaya. Nah, kalau di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus
yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, pada bagian ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi. Dan contoh yang terbesar daripada kasih itu adalah Tuhan Yesus, Bapak kasih Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan luar biasa. Dan ini sering kita dengar. Bahwa Tuhan Yesus memberikan dirinya, membiarkan tubuhnya hancur, dicambuk, dipaku, dimahkotai duri, ditombak, dan membiarkan darahnya tercucur. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, Allah yang besar itu mengorbankan dirinya untuk kita orang-orang percaya. Dan ini adalah kasih yang sangat besar, Bapak kasih Tuhan. Dan yang menarik Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita, bagi saudara seiman, bagi orang-orang percaya. Karena memang kita mengasihi itu dimulai dari komunitas dulu, dari sesama orang percaya. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang di luar komunitas kita, orang percaya, sebelum kita mengasihi, harus mengasihi itu dimulai dari rumah dulu, dari komunitas, kemudian barulah mulai ke tetangga dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan, tetapi di sini kata kita harus menyerahkan nyawa. Ini merupakan pengorbanan yang maksimal yang Tuhan harapkan di dalam setiap orang percaya. Tetapi kasih Tuhan, tidak selalu kondisi itu menuntut kita untuk menyerahkan nyawa, kasih Tuhan. Yang ingin Tuhan tekankan di sini bahwa kita mengasihi dengan berkorban. Artinya kita harus rela mengesampingkan kepentingan diri sendiri. Kita perlu menolong, mendukung orang lain. Entah itu kebutuhan materi, kebutuhan fisik, dan kebutuhan emosionalnya. Kita mungkin harus mengorbankan sesuatu. Dan itu adalah ciri daripada orang percaya. Tapi kasih Tuhan, Yohanes menutup bagian ini dengan mengatakan, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Artinya kasih Tuhan, kasih itu harus diwujudkan di dalam tindakan. Kasih itu bukan hanyalah kata-kata. Sebab apa yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan kata-kata. Bukan omong kosong begitu ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus turun ke tengah-tengah dunia ini, itu tindakan nyata. Ketika Tuhan Yesus disiksa, disalib, menderita, itu adalah tindakan nyata. Itu bukan hanya bicara begitu ya. Untuk itu kasih harus diwujudkan di dalam perbuatan. Harus diwujudkan di dalam tindakan kita, harus dinyatakan. Sehingga orang lain bisa sungguh merasakan dari tindakan kasih itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1988 ada seorang istri begitu ya. Istri dari seorang yang bernama Nicholas Winton. Nah, suatu hari dia itu naik ke loteng. Nah, di loteng itu biasanya barang-barang yang sudah lama begitu ya, yang sudah rongsokan gitu. Nah, waktu dia lagi lihat, lagi cek barang-barang di sana, dia melihat ada sebuah buku coret-coret dari suaminya. Nah, dia tidak pernah melihat buku tersebut. Dia lihat, dia baca begitu ya. Oh, ini ada nama-nama nih. Dia baca, wah ada banyak sekali nama-nama di sana. Ada ratusan nama-nama di sana. Dan kemudian diambil catatan itu. Dia bawa kepada suaminya. Dia pun bertanya kepada suaminya, ini buku apa? Ini nama-nama siapa? Kok banyak sekali nama-nama ini di sini? Dan kemudian suaminya Nicholas Winton itu pun akhirnya menceritakan peristiwa 50 tahun yang lalu yang menurut catatan itu.
Nah, pada tahun 1938, Nicholas Winton ini pergi ke Swiss untuk liburan di sana. Nah, pada saat yang sama, dia menyadari bahwa ada pemberantasan etnis terhadap orang Yahudi di Jerman. Dan pada saat itu ada sekitar 100 orang tewas, 30.000 orang lainnya ditawan, dan dijebloskan ke dalam kamp konsentrasi. 1.000 tempat ibadah dihancurkan, ada 7.000 bisnis dimusnahkan. Nah, kemudian Nicholas Winton ini memiliki sejumlah teman di Cekoslovakia, tak jauh dari Jerman. Melihat situasi yang buruk, hampir bisa dipastikan bahwa setelah dari Jerman, maka nanti pembunuhan massal itu akan juga sampai ke Cekoslovakia, karena Jerman akan menyerbu Ceko. Nah, para orang tua pada saat itu sudah panik, bagaimana ya menyelamatkan anak-anak mereka. Menanggapi hal itu, pemerintah Inggris sepakat untuk menampung anak-anak itu gitu ya, pengungsi dari Cekoslovakia. Maka Nicholas Winton yang tadinya mau berlibur itu mengubah rencananya. Dia pergi melakukan aksi penyelamatan kepada anak-anak itu. Dia pergi ke Ceko, di Ceko itu dia tinggal di hotel, dan dia mengubah hotel itu, dia mengubah ruang makan di hotel itu menjadi tempat kerjanya. Dia kemudian mendata seluruh anak-anak yang ada di sana, dia memberikan uang, dan kemudian memberangkatkan mereka ke Inggris. Nah, dalam usahanya itu, berkasih Tuhan, ada sekitar 669 anak yang dia selamatkan. Nah, kemudian Nicholas pun segera pergi ke Inggris setelah itu. Tapi kasih Tuhan, ternyata tidak lama setelah itu, apa yang diperkirakan orang pada saat itu, bahwa Jerman akan menyerang Cekoslovakia dan kemudian akan membumi hanguskan, membunuh anak-anak orang-orang Yahudi di sana, itu betul-betul terjadi. Nicholas Winton menyelamatkan dengan aksi tindakan nyata sekitar 669 anak. Namun sesungguhnya dia masih menyesal, seharusnya saya menyelamatkan lebih banyak lagi. Baik kasih Tuhan, kita melihat sekalipun dia melakukan itu, tetapi dia melakukannya di dalam dia. Dia tidak pernah berkoar-koar. Di dalam diamnya dia melakukan banyak hal gitu ya. Dia menyelamatkan banyak anak. Nah, kasih Tuhan, Nicholas Winton seperti seorang pahlawan yang tersembunyi telah membuktikan bahwa mengasihi dan melakukan itu merupakan satu cahaya di dalam kegelapan. Dan seperti yang dia katakan, kita semua memiliki kewajiban untuk mengasihi dalam tindakan nyata. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita mungkin tidak seperti Nicholas Winton, karena kejadian itu mungkin tidak terulang lagi. Dia mewujudkan kasihnya dengan tindakan nyata. Tadinya dia mau berlibur ke Swiss, dia mau bersenang-senang, dia mau hang out, mau healing begitu ya. Tetapi ketika dia mendengar itu, dia membatalkannya. Tetapi justru dia pergi menghabiskan uangnya, mengumpulkan dana, kemudian menyelamatkan anak-anak yang ada di Ceko. Tapi kasih Tuhan, sesungguhnya itu jugalah yang harus kita lakukan, Bapak kasih Tuhan. Kita harus menyatakan kasih di dalam perbuatan nyata. Kita harus mengasihi sesama. Itu artinya kita harus rela berkorban. Apa yang kita korbankan? Bisa waktu, bisa tenaga, bisa uang, atau apapun itu. Sehingga orang lain sungguh merasakan kasih itu. Jadi kasih Tuhan, kasih yang sejati itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, kasih dan dibarengi dengan kebenaran itu merupakan identitas kita sebagai orang percaya. Itu merupakan ciri khas, itu merupakan DNA kita yang seharusnya terwujud keluar dari diri kita. Kalau kita tidak memiliki kasih itu, mungkin kita bisa bertanya, apakah kita betul-betul berasal dari Allah? Karena ciri khas itu nggak keluar.
Sebab sesungguhnya seseorang yang berasal dari Allah harusnya ia hidup di dalam kebenaran dan kasih. Dan yang kedua, kasih yang sejati itu adalah kasih yang meneladani Kristus. Kasih yang sejati itu adalah kasih yang dinyatakan di atas kayu salib. Dan itu merupakan tindakan nyata, bukan hanya bicara begitu. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, mari kita menyatakan kasih sejati bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tunjukkan kasih itu merupakan bagian identitas dari diri kita dan orang lain bisa merasakannya. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkau yang terus menolong kami Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan identitas kami sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dan kami mewujudkannya di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.